Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 7. Untuk hari ini kita akan mempelajari pada bab 7, yakni meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, iman artinya percaya atau yakin. Kemudian, iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada. Keberadaan malaikat bersifat gaib. Artinya, malaikat tidak bisa dilihat oleh mata. Dalil beriman kepada malaikat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Selanjutnya, nama malaikat dan tugasnya. Jadi ada malaikat yang wajib kita ketahui yaitu berjumlah 10 beserta tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Yang kedua yaitu malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Yang keempat malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Yang kelima malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Yang keenam, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. 7. Malaikat Munkar bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Nakir, yang ke-8 yakni malaikat Nakir bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Yang ke-9, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Kemudian sifat-sifat malaikat. Yang pertama yakni tidak pernah menyombongkan diri, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah durhaka, selalu bertasbih, tidak makan dan tidak minum, dan juga tidak berjenis kelamin. Perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat itu makhluk gaib. Jin juga makhluk gaib, sedangkan manusia adalah makhluk yang tampak.
Malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jin dan manusia itu ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak mempunyai nafsu, sedangkan jin dan manusia itu mempunyai nafsu atau hawa nafsu. Malaikat tidak makan dan minum, sedangkan jin dan manusia itu makan dan minum. Malaikat pikirannya jernih, jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. Selanjutnya hikmah beriman kepada malaikat, yaitu meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat, yakni tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak menyombongkan diri, tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, wajib menaati perintah orang tua atau guru, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua atau guru, selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Jadi, kesimpulan pada materi hari ini tentang malaikat. Malaikat Allah adalah makhluk yang luar biasa. Marilah kita beriman kepada malaikat dan berusaha untuk lebih menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian untuk materi pada hari ini. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadikan kita untuk lebih beriman kepada malaikat khususnya, dan yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.